Lewat perolehan angka tersebut, saat ini memposisikan Indonesia untuk sementara menghuni urutan ketiga tabel turnamen dengan koleksi 3 poin. Sementara pada peringkat kedua ditempati Vietnam yang mengantongi jumlah poin setara. Perbedaannya, kubu The Golden Star Warriors memimpin dalam aspek produktivitas gol daripada tim Indonesia, lantaran pada partai pembuka mereka memetik keunggulan mutlak 7-0 kala bersua Timor Leste. Untuk urutan teratas masih dipegang oleh Singapura yang sudah mengamankan 6 angka dari sepasang laga yang telah mereka lewati. Hal ini jelas menjadi alarm kewaspadaan untuk Indonesia lantaran di luar dugaan, Singapura sanggup menyajikan kejutan besar di kejuaraan Piala AFF periode ini. Mencermati peta persaingan di grup A, besar kemungkinan slot menuju fase 4 besar akan diperebutkan oleh 3 kesebelasan, yaitu Indonesia, Vietnam, serta Singapura. Untuk momen ini, Singapura boleh saja merasa di atas angin. Namun ke depan mereka bakal menemui hambatan berat lantaran harus bersua Indonesia dan Vietnam. Dua skuad yang secara kualitas berada di atas Kamboja maupun Timor Leste. Di sisi lain, Indonesia pun dilarang lengah sedikit pun. Partai menghadapi Vietnam serta Singapura merupakan laga hidup mati yang wajib dimenangkan apabila ingin mengamankan tempat di babak semifinal. Bila disandingkan dengan rivalitas 3 negara tadi, duel antara Indonesia kontra Vietnam bisa dibilang sebagai laga yang teramat atraktif. Saking besarnya tensi pertandingan, lebaran tiket masuk diprediksi akan ludes tak tersisa. Dan sebelum kedua kubu saling bentrok, hingga detik ini pihak Indonesia maupun Vietnam terus melancarkan side war satu sama lain. Terutama tindakan yang digulirkan oleh Vietnam melalui media massa mereka, yakni The Tao. Paling baru, media tersebut merilis sebuah tulisan yang mengklaim bahwa Indonesia sudah mengumandangkan genderang perang setelah menang telak atas Kamboja. Perang urat syaraf pun dilancarkan oleh juru taktik skuad Vietnam, yaitu Kim Sang-sik. Hal ini diwartakan oleh Bongda yang notabene adalah media asal Vietnam. Berdasarkan laporan media itu, armada Vietnam bakal mempraktikkan skema gempuran bola mati saat bersua Indonesia esok. Arsitek tim Kim Sang-sik sangat paham bahwa kompetitor terdekat seperti Indonesia dan Thailand terus memantau tiap progres yang dibuat Vietnam demi merumuskan formula peredamnya. Menyimpan skenario bola mati untuk momen-momen yang jauh lebih krusial, memperlihatkan ketenangan serta visi taktik dari pelatih Kim Sang-sik. Situasi bola mati kerap kali menjadi jalan keluar untuk memecah kebuntuan permainan. Para supporter kini menanti ledakan strategi bola mati yang akan diinstruksikan pelatih Kim untuk diterapkan pada fase gugur nanti, di mana setiap skema bola mati mempunyai potensi menentukan hasil akhir. Demikian bunyi ulasan Bongda dalam kolom mereka. Berikutnya, jurnalis Vietnam pun ikut mengulas penampilan perdana yang impresif dari Becker. Melalui artikel yang dikeluarkan The Tao, Becker disejajarkan dengan ujung tombak Vietnam, yakni Nguyen Dinh Pech, pesepak bola yang kebetulan sama-sama sudah mengoleksi 3 gol pada kompetisi Piala AFF. Media itu selanjutnya menyuarakan alarm waspada kepada skuad Vietnam terkait potensi bahaya nyata yang bisa dihadirkan oleh Becker. Namun, pihak media tersebut juga merasa sedikit tenang karena Vietnam saat ini memiliki barisan juru gedor yang dapat diandalkan secara seimbang. Bukan cuma beringas ketika beraksi di lapangan, rupanya terdapat aspek lain yang membuat Becker terus-menerus menjadi pusat perhatian. Hal yang dimaksud ialah talenta dirinya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun statusnya baru menjadi warga negara Indonesia, namun Becker kedengaran amat lancar melafalkan bahasa dari negaranya yang baru tersebut. Tayangan itu diperlihatkan oleh Becker tatkala dirinya didapuk menerima penghargaan Man of the Match pasca peluit panjang berbunyi. Becker lantas mengutarakan jika dirinya sangat mengagumi tanah air Indonesia. Terima kasih Indonesia, saya cinta kamu. Mengingat Indonesia bakal bentrok dengan Vietnam di fase grup nanti, kubu Vietnam tentu sangat penasaran dengan skema permainan skuad Garuda.
Mereka akan melakukan pembedahan mendalam seputar keunggulan sekaligus kelemahan dari kesebelasan Indonesia. Ketika berupaya melangsungkan hal itu, jajaran kepelatihan Vietnam justru menjumpai hambatan besar. Pemicunya ialah skema racikan John Hartman yang senantiasa berganti-ganti. Bahkan strategi adaptif tersebut tidak cuma berlaku dari satu laga ke laga lain, melainkan langsung berubah saat laga tengah berjalan di lapangan. Terdapat sejumlah aspek struktural serta cara pandang filosofis yang membuat skema operasional Indonesia saat ini menjelma sebagai teka-teki rumit bagi staf pemantau Vietnam. Poin utama yang paling membuat lawan linglung ialah penerapan formula Fluid Tactical System atau strategi bunglon. Sangat kontras dengan masa lampau yang condong patuh pada satu pola formasi baku, Hartman emoh terpaku pada satu cetak biru di atas kertas. Indonesia dapat mengawali laga lewat skema 3 pilar bertahan sejajar, seperti pola 3-4-3 untuk mendominasi area sektor sayap. Namun dalam sekejap, mampu berubah wujud menjadi 4-3-3 kala menggalang pertahanan, atau bahkan skema 2-3-5 saat memberikan tekanan masif di sepertiga area pertahanan musuh. Fleksibilitas pergerakan posisi ini berjalan mengacu pada pembagian ruang, bukan skenario statis. Bagi tim analis Vietnam yang terbiasa menguliti alur ofensif berbasis penempatan posisi tetap, dinamika rotasi penggawa Indonesia yang amat lentur membuat tugas man marking atau pengawalan zona pertahanan mereka menjadi berantakan. Sekarang, sesudah bikin tim pemantau Vietnam pusing 7 keliling, John Hartman pun membuat masyarakat Vietnam naik pitam. Mereka jengkel akibat komentar Hartman mengenai kuantitas pemain hasil naturalisasi yang dilibatkan Vietnam dalam turnamen Piala AFF. Kantor berita Vietnam VN Express menyatakan bahwa Hartman kurang akurat dalam memaparkan data mengenai proses perpindahan kewarganegaraan pemain Vietnam. Ucapan tersebut sontak memantik bermacam respons negatif dari publik negara Paman Ho tersebut. Bahkan segelintir pihak menganggap juru taktik berkebangsaan Inggris itu terlampau jemawa serta tidak mengantongi validitas informasi secara komprehensif. Hartman mengklaim terdapat 10 nama pemain naturalisasi, padahal kenyataannya cuma berkisar 5 nama yang dipersiapkan merumput lantaran kendala agenda kompetisi lokal serta hantaman cedera. Demikian tulis media Vietnam VN Express dalam kolom berita mereka. Kini patut disaksikan bersama jalannya duel sengit antara kesebelasan Indonesia menghadapi Vietnam. Sebuah laga yang dapat menjadi penentu siapa kubu yang berhak melaju ke fase berikutnya. Bagi armada Indonesia, mereka wajib mengunci poin penuh atas rivalnya tersebut, sekaligus menunjukkan pembuktian tentang siapa yang paling superior di antara mereka. Kendati demikian, kelompok Garuda harus tetap waspada, sebab edisi kali ini Vietnam tampil jauh lebih solid berkat suntikan amunisi beberapa pesepak bola naturalisasi dari Brasil. Belum lagi dengan kembalinya sosok Thean Van Ha, figur yang pastinya sudah sangat familiar di telinga para pendukung Garuda.